Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Uswatun Hasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan pernyataan atau jawaban saya dari soal yang telah diberikan Bu Ika. Nomor 1. Cara menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial untuk mengelola tim yang beraneka ragam, seperti mengolah kecerdasan emosi seperti menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Kedua, pengolahan SDM yang baik membuat bisnis akan berjalan secara sistematis, terorganisir, dan rapi, sehingga proses bekerja akan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target tujuan. Ketiga, menuangkan impiannya ke dalam ide-ide yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan strategi manajemen yang efisien dan efektif. Keempat, pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan positif pada timnya. Kelima, mengelola waktu dengan baik, mulai dari mengerjakan tugas berdasarkan prioritas ataupun disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ketujuh, mampu berkomunikasi dengan baik kepada staf maupun rekan kerjanya, akan memiliki kemungkinan besar untuk memberi arahan yang baik dan melakukan negosiasi secara efektif. Kedelapan, menyusun konsep strategi pemasaran yang handal, cermat dalam menentukan target pasar, dan menetapkan bauran pemasaran wajib dipahami dengan baik oleh seorang calon pengusaha sukses. Nomor 2A. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisipan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial yang termasuk dalam lingkungan umum atau eksternal. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomis produktif dengan pemberdayaan semua potensi yang tersedia di lingkungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. 2B. Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau organisasi. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Meminimalisir ketidakpastian lingkungan bisa dilakukan dengan: pertama, membangun dasar yang kuat; kedua, menetapkan tujuan yang tinggi; ketiga, penyederhanaan peraturan dan memberi kebebasan meluangkan kreativitas; keempat, menggunakan teknologi sebagai alat bantu; kelima, mendorong orang lain untuk terus berkembang dan memberi motivasi. 2C. Untuk mengembangkan sumber pengetahuan, baik melalui pelatihan sumber daya manusia atau melalui pengembangan sistem berbasis pengetahuan sebagai sarana untuk tetap mendapatkan daya saing global. Dampak yang dibawa seperti: pertama, kebutuhan akan manajemen profesional berwawasan global; kedua,
penyesuaian strategi, struktur budaya dunia bisnis, dan sumber daya manusia. Ketiga, pengakuan dan penghargaan kepada manajer dan karyawan yang berprestasi. Keempat, pembelajaran organisasi atau organization learning. Kelima, menyiapkan manajer global untuk antisipasi perubahan dan pengembangan organisasi. Nomor 3, mengadakan pemerataan, pelatihan, serta rekrutmen tenaga pendidik seperti pertama, penempatan tenaga pengajar di daerah terpencil dengan fasilitas yang layak. Kedua, pemerintah harus ikut memaksimalkan pelatihan tenaga pengajar. Ketiga, penyebarluasan pustakawan sampai kepada lembaga pendidikan. Keempat, pelatihan metode pembelajar. Kelima, memperhatikan perbedaan status kepegawaian yang ada. Keenam, memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik untuk memilih materi dan tempat yang telah ditentukan. Ketujuh, memberikan beasiswa untuk memenuhi pendidikan yang lebih tinggi. Kedelapan, mengalokasikan pengangkatan tenaga pendidik yang profesional. Nomor 4. Perusahaan ini menggunakan struktur organisasi matriks, sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan bertujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Karena setiap karyawan pada unit kerja struktur organisasi fungsional harus mengerjakan proyek-proyek organisasi yang dibebankan kepadanya. Struktur organisasi matriks cocok di perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki produk lama yang telah dibuat dan akan membuat produk baru serta membuat cabang untuk awal permulaan produk baru. Kemampuan pegawai lama yang sudah hafal dengan produk lama yang telah dibuat pasti membuat mereka ingin inovasi produk baru dari perusahaan. Dengan adanya organisasi ini, memudahkan para pegawai atau divisi untuk lebih bersemangat mengembangkan produk perusahaan ini. Nomor 5. Dampak dari perubahan organisasi yang mungkin lebih dirasakan oleh pegawai perusahaan seperti penambahan beban kerja, kehilangan rekan kerja, ketidakpastian yang berkesinambungan, dan ketidakamanan kerja seperti kecurangan dalam bekerja ataupun melimpahkan pekerjaan kepada orang yang lebih.